Assalamualaikum Nada. Waalaikumsalam Kak Linda, ada apa? Aduh, aku tuh lelah sekali habis beresin kamarku. Nada, punya palu nggak? Aku mau merubah letak lukisan. Gak punya Kak Linda, emang harus pakai palu? Ya iyalah Nada, aku perlu palu untuk mencabut pakunya. Kan letaknya mau dirubah lukisannya. Iya ya. Sebentar. Kalau nggak salah, ibu kos punya deh. Makasih Nada. Aku ke ibu kos dulu ya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak kalian belajar tentang pesawat sederhana. Bagian pertama, kita akan membahas tentang tuas. Selamat mengikuti. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang dapat membantu melakukan usaha. Nah, pesawat sederhana yang pertama akan kita bahas adalah tuas. Tuas itu digunakan untuk memudahkan dalam mengungkit sesuatu. Nah, lihatlah gambar berikut. Ada titik tumpu, kemudian ada W, ada LB, ada LK, dan ada F. W adalah beban. Satuannya Newton, kita singkat N. F adalah kuasa atau gaya, satuannya Newton, disingkat N juga. LB adalah lengan beban, yaitu jarak dari titik tumpu ke beban, satuannya meter, disingkat M. LK adalah lengan kuasa, yaitu jarak dari titik tumpu ke kuasa, satuannya meter, disingkat M. Keuntungan mekanis tuas adalah W per F atau bisa juga LK per LB. Keseimbangan tuas, rumusnya W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, jenis-jenis tuas ada 3. Yang pertama, tuas jenis pertama. Ciri-cirinya, titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya gunting, tang, catut, jungkat-jungkit, dan neraca. Coba perhatikan gambar gunting ini. Titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Kuasa itu tempat kita memegang gunting, beban itu tempat kita masukkan kertas. Bagaimana dengan dua anak yang bermain jungkat-jungkit ini? Sama, titik tumpunya berada di antara kuasa dan beban. Anak pertama kita anggap kuasa, anak kedua kita anggap beban. Sekarang tuas jenis kedua. Ciri-cirinya, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada gerobak dorong, pemotong kertas, dan pembuka botol. Coba perhatikan gambar gerobak dorong ini. Beban berada di antara kuasa dan titik tumpu. Bagaimana dengan pembuka botol? Sama, bebannya berada di antara kuasa dan titik tumpu. Nah, jenis yang terakhir adalah tuas jenis ketiga. Ciri-cirinya, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya penjepit roti, pinset, staples. Coba kita perhatikan pinset ini. Titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Titik kuasa itu yang tempat kita menggerakkan pinset ya. Hal yang sama juga terjadi pada staples.
Kuasanya berada di antara beban dan titik tumpu. Sekarang kita berlatih soal yuk. Soal pertama, sebuah batu yang beratnya 900 Newton diangkat dengan tuas yang panjangnya 2 meter. Jika lengan beban 50 cm dan titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, hitunglah A. Gaya yang diperlukan, B. Keuntungan mekanis tuas. Oke, sekarang kita kerjakan soalnya. Sebuah batu yang beratnya 900 Newton diangkat dengan tuas yang panjangnya 2 meter. Kita bikin tuasnya dulu. Itu seperti batang. Dikasih titik tumpu agar bisa mengungkit batu. Batu ini katanya beratnya W ya 900 Newton. Kemudian lengan bebannya 50 cm. Lengan beban itu apa? Jarak dari titik tumpu, ini dia titik tumpunya, ke ke titik beban. Ini dia titik bebannya. Nah, ini jaraknya berapa? LB 50 cm. Kemudian ditanya, hitunglah gaya yang tuasnya panjangnya 2 meter katanya. Jadi kita bikin tuasnya panjangnya berarti dari sini ke sini itu panjangnya adalah 2 meter. Ditanya, hitunglah gaya yang diperlukan. Di sini ada gaya ya, tak kuasa. Nanti tuasnya kita tekan ke bawah, maka batunya akan terangkat ke atas. F-nya ditanya juga keuntungan mekanisnya. Mari kita kerjakan ya. Kita kerjakan dengan menggunakan keseimbangan tuas. W dikali LB sama dengan F dikali LK. W nya adalah 900 Newton, LB nya 50 cm. Perlu dirubah ke meter enggak? Enggak perlu. Kenapa? Karena nanti satuan LB akan saling menghilangkan dengan satuan LK, karena satu di kiri satu di kanan ya, jadi nggak perlu dirubah. F yang ditanya, LK nya kita belum tahu, padahal untuk mencari F kita harus tahu semuanya. Maka LK nya kita cari dulu. Carinya lewat gambar. Ini 2 meter panjangnya adalah berarti 200 cm. Ya, biar sama-sama cm. 200 cm panjang dari sini ke sini. LB nya 50 cm. Berarti LK, ini dia LK. Jarak dari titik tumpu ke kuasa. Berarti 200 dikurang 50 berapa? 150 cm. Maka kita masukkan di sini 150 cm. Nah, sekarang kita coret satuan centimeter di kiri dan centimeter di kanan. 9 kali 5 45, nolnya ada 3, 45.000 Newton ya. F dikali 150, maka F nya adalah 45.000 Newton dibagi 150. Kita cari ya. Coret 0 atas 1, coret 0 bawah 1. 45 dibagi 15, nolnya sisa 2, berarti 300 Newton. Inilah gayanya. Sekarang bagaimana mencari keuntungan mekanisnya? Kita pakai rumus Km sama dengan W per F. Bisa ini, bisa juga LK per LB.
silahkan cari kekuatan mekanis dengan rumus yang ini atau yang ini, sama saja. Misalnya Bu Yesi pakai rumus yang pertama, maka W-nya adalah 900 Newton, F-nya 300 Newton. Maka tinggal kita coret Newton atas, Newton bawah, 02 atas coret, 02 bawah coret, 9 bagi 3, 3. Inilah keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis itu tidak ada satuannya. Selesai soal pertama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Perhatikan skema tuas berikut. Jika kuasa digeser 40 cm menjauhi titik tumpu, agar tuas tetap seimbang diperlukan kuasa sebesar. Mari kita kerjakan. Oke, sekarang kita kerjakan soal kedua ya. Pada gambar terlihat bahwa ada tuas, ada beban 400 Newton, lalu dia berjarak dari titik tumpunya itu 40 cm, maka ini adalah LB. Kemudian ada kuasa sebesar 100 Newton. Ini adalah F. 400 Newtonnya tadi W. Maka katanya kuasanya digeser 40 cm menjauhi titik tumpu. Berarti ini adalah kondisi mula-mula. Kemudian kondisi yang kedua, kuasanya yang tadi di sini digeser 40 cm, kira-kira segini. Ini Bu Yesi kasih nama F aksen. Jadi kalau tadinya ini adalah LK, di sini LK-nya adalah berubah, digeser menjadi LK aksen. Kalau lengan kuasanya digeser, maka F-nya pun akan berubah. Kalau lengan kuasa bertambah jaraknya, maka F-nya akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Maka yang kita lakukan adalah mencari dulu berapa LK-nya mula-mulanya, baru kita bisa tahu LK yang ini. Setelah dia digeser 40 cm. Gitu. Ini kondisinya dulu ya. Kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan kesetimbangan tuas. W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya 400 Newton, LB-nya 40 cm, F-nya 100 Newton, LK-nya belum tahu. Kita cari dulu. Kita coret Newton kiri, Newton kanan. 4 kali 4 16. Nolnya ada 3, jadi 16.000 cm sama dengan 100 dikali LK. Maka LK sama dengan 16.000 cm dibagi 100. Kita coret
0 atasnya 2, 0 bawahnya 2. Sehingga tinggal 160 dibagi 1, hasilnya 160 cm. Inilah LK mula-mula atau LK pada kondisi A. Lalu sekarang kita akan beralih ke kondisi B. Tadi di mana LK-nya sudah digeser 40 cm, berarti bertambah jaraknya 40 cm. Sehingga LK aksen adalah 160 cm, atau bisa tulis saja LK mula-mula ditambah 40 cm. Berarti 160 cm tambah 40 cm, hasilnya ya betul 200 cm. Nah, kita bisa mencari lengan kuasa sekarang. Maaf, kuasanya sekarang jadi berapa ya? Pakai rumus kesetimbangan tuas lagi. Oke, kita tulis dulu rumus kesetimbangan tuasnya. W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, pada kondisi B ini F-nya sudah F aksen, LK-nya sudah LK aksen. Sudah berubah. W-nya tidak berubah ya, tidak ditambah, tidak dikurang, bebannya tetap 400 Newton. LB-nya tetap 40 cm. F aksennya yang kita cari, LK-nya jadi 200 cm. Sudah LK aksen, sudah berubah. Maka kita coret dulu cm kiri, cm kanan. Kemudian kita kalikan 4 kali 4, 16. Nolnya ada 3, jadi 16.000 Newton, sama dengan F aksen dikali 200. Maka F aksennya adalah 16.000 Newton dibagi 200. Kita coret 02 di bawah, 02 di atas. 16 dibagi 2, 8. Nolnya sisa 1, 80 Newton. Inilah hasilnya kuasa yang setelah LK-nya digeser 40 cm, kuasanya menjadi 80 Newton. Oke, semoga paham ya tentang tuas. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.